Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pro dan kontra tuntutan kepala desa untuk menjabat 9 tahun. Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (PAPDESI) menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut pertambahan masa jabatan menjadi 9 tahun per periode. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa diatur maksimal 6 tahun per periode, dan mereka boleh menjabat selama 3 periode apabila terpilih kembali. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini berlaku surut atau tidak? Maksudnya adalah, apakah kepala desa yang sekarang menjabat sebagai kepala desa bisa langsung melanjutkan ke depannya, atau harus menyelesaikan dulu masa jabatannya selama 6 tahun baru berlaku undang-undang ini? Nah, bagi pemirsa yang budiman, agar terus menonton video kami, maksud dan tujuannya adalah agar tidak salah paham. Tapi sebelum itu kami memohon dukungan channelnya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Badan Legislatif Balik DPR sepakat untuk merevisi jabatan kepala desa Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nantinya perpanjangan masa jabatan itu langsung berlaku untuk Kades yang masih menjabat. Aturan itu dibahas saat Balik DPR menggelar rapat panitia kerja Panja lanjut untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Desa, pada Selasa tanggal 27 bulan 6 tahun 2023. Bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 periode atau 2 periode kemudian tiba-tiba undang-undang ini berlaku, maka kan tentu karena sekarang kan priorisasi, masih 1 periode itu 6 tahun, jadi dia harus menyelesaikan jabatannya sampai selesai. Kalau undang-undang ini sudah diketok umpamanya, ya otomatis bisa 9 tahun, jelas Ketua Balik DPR Supratman. Meski demikian, Supratman membantah pengaturan jabatan kepala desa itu berlaku surut atau retroaktif, melainkan sebaiknya sebab berlaku sesuai disahkan oleh DPR dan pemerintah. Dia mengakui beberapa aturan undang-undang yang baru disahkan ada jeda waktu berlaku. Meski demikian, saat ini Balik menyetujui jika revisi Undang-Undang Desa disahkan maka langsung berlaku. Jadi itu kan tergantung pilihan-pilihan politik saja. Bagi parlemen saat ini, berpendapat tidak ada jangka waktu atau jeda. Pokoknya undang-undang ini diketok, disahkan kapan, disetujui bersama Presiden dan DPR, otomatis berlaku, ujarnya. Menurutnya, Balik setuju untuk menerapkan itu sesuai penerimaan banyak aspirasi dari Kades maupun para perangkat desa lainnya. Karena perspektif ini, Undang-Undang Desa tidak hanya berbicara terkait kepala desa, tetapi juga dengan seluruh perangkat desa yang ada di desa. Nantinya membahas daftar inventaris masalah. DIM terkait revisi undang-undang akan kembali dibahas pada Senin tanggal 3 bulan 7 tahun 2023. Sebelumnya, dalam rapat panja yang digelar pada Kamis tanggal 22 bulan 6 tahun 2023, Balik DPR sepakat untuk merevisi masa jabatan kepala desa
di Undang-Undang Desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini acara mutatis mutandis dan berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jadi Yandim 430 dan seterusnya terkait dengan masa jabatan 9 tahun Badan Permusyawaratan Desa juga ikut disetujui. Tutur Supratman. Hal tersebut tertuang pada usulan revisi pasal 39 ayat 1 yang berbunyi kepala desa pemegang jabatan 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Setidaknya ada 6 fraksi balik DPR yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PKS, dan P3. Sedangkan 3 fraksi sisanya yakni Nasdem, Demokrat, dan PAN belum menyatakan sikap. Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.